Yang kami hormati para jemaah Masjid Darul Muttaqin rahimahumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah serta kekuatan sehingga kita bersama-sama telah dapat mendirikan salat fardu isya dan salat sunat dengan berjamaah. Mudah-mudahan keyakinan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimahullah, pada malam hari ini kita telah masuk pada malam ke-22 daripada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada malam ke-22 ini hadir bersama-sama kita untuk bersilaturahmi guru kita yaitu Al-Ustaz Luqman Al-Hakim. Maka sebelumnya kita melakukan sholat witir, terlebih dahulu marilah kita dengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita dan sekaligus nanti untuk mengimami sholat witir. Pada al-Fatihah Ustaz Luqman Al-Hakim dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana syahran mubarak wa qiyama laylihi tatawwa wa siyama naharihi wajiban wa sawabal amali bihi mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil majdi wal irfan. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala bi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law ta'lamu ummati ma fi ramadan la tamannu an takuna as-sanatu kulluha ramadan. Yang kami hormati pengurus Masjid Darul Muttaqin, Ustaz Ahmad Mukhtar, Ustaz Salim, dan semua, dan juga Pak RW 9, Pak Kiswanto, para satijah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah pada saat dan detik ini saya masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, panjang umur, sehingga wasiat almarhum Bapak Haji Kamal, Bapak Haji Sotri, dan Bang Mahmud masih tetap saya laksanakan. Jadi atas permintaan almarhum, saya diminta datang setiap bulan Ramadan, kapan aja waktunya. Itu. Jadi kalau kami diundang, pengurus nggak apa-apa diundang. Kan gitu. Karena dulu pernah saya nggak diundang, marah Haji Sotri. Ini ada, aneh nama aneh nggak ada di situ, nggak diundang. Lo jangan lihat deh, lo lihat gue nih, apa Bang Kamal. Nah, itu saksi sejarah. Musola An-Nasib depan rumah saya 40 tahun saya belum pernah ceramah. Di samping jadwal juga nggak ada dan juga saya penuh. Di Masjid Al-Makmum juga belum pernah saya ceramah di sana. Ya, bulan Ramadan yang saya ceramah setiap Ramadan tanpa diundang Darul Muttaqin, Darul Nafis, dan Sirajul Munir. Itu memang diminta oleh almarhum Haji Nafis, oleh almarhum Haji
Jadi selama saya sehat hidup saya tetap aktif, ya, memenuhi. Ya, karena kalau saya nggak ada pasti dia akan datang malam dia berdiri di depan pintu saya dengan ngomong. Gitu. Bapak-bapak hadirin sekalian, jadi dari semenjak musola sampai masjid ini, ya tentunya kita sedang bersyukur kepada Allah. Ya. Karena saya tahun 90 di sini kan juga udah ngajar saya subuh setiap Jumat Ramadan saya ngajar tahun 90. Mungkin yang umurnya 30 tahun nggak tahu, yang umurnya 40 tahun juga mulai ngalami. Saya naik ekspansi itu mungkin saling tahu, saya saling tahu, kalau tahu ya. Tahun 90 saya dari sini. Ya, saya berhenti ngajar setelah almarhum sudah meninggal dunia. Saya fokus di pondok pesantren Pondok Gede. Alhamdulillah saya tidak cerita itu, tapi kita cerita ini adalah malam terakhir di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggang untuk i'tikaf di masjid. Kenapa? Karena kita baca tiap malam. Kita baca tiap malam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. 83 tahun Allah ampuni dosa kita. Alangkah bagusnya kalau memang di malam-malam ini tidur kita sedikit. Jam 1 kita bangun, kita baca ini itu dan lain sebagainya. Jangan banyakin tidur kalau udah umur 60 tahun. Karena umur 60 tahun sampai 70 tahun itu antara kematian tuh. Itu yang bilang Rasulullah, nanti umatku adalah umurnya baina sittin wa sakin, antara 60 dan 70. Kalau 70 lewat satu hari itu hadisnya ada lagi. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang yang umurnya panjang tapi bagus perbuatannya. Nek umur 60, 70 masih di depan meja, masih mendorong-dorongan kayu, azan nggak berhenti. Saya berpanggil tuh yang namanya Hasan, kalau lo kasih tahu tuh anak-anak yang meja tuh, asal bisa setengah 6 bubar nih, mau sembahyangnya mau gagal nih. Seolah-olah Ustadz Kiai gak dipeduliin tuh mereka. Kan gitu. Ya, Ustadz kasih tahu tuh. Sampai begitu, umur udah pada tua. Pantasnya umur kita kalau udah 70 akhirnya di masjid. Kan gitu. Nah sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kita sembahyang subuh. Kita sembahyang subuh, kita zikir, kita apa dan semuanya. Oh selesai. Jam 5:30 kurang. Kita jalan keliling sampai Bidakara. Terus bentar jamaah masjid nih. Kenapa? Sampai malaikat ini salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, malaikat itu masih ada sebelum matahari terbit. Dan siapa yang sembahyang subuh dan tidak tidur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sayang 10 hari terakhir kalau kita pulang kita tidur. Ya kalau kita paham, kalau kita nggak paham ya udahlah kita tidur, sampai capek kita udah gitu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan satu keberuntungan, pahala, insya Allah kita rebut. Nah ini kan luar biasa, kita diberikan nikmat sehat, ya rezeki ada, meskipun beras mahal juga, ya berasnya ada. Coba kalau beras murah 5.000 seliter, adanya dicampur mahal nggak? Ya mahal, ini beras murah. Ada yang bilang mahal ya mahal, yang bilang mahal ya itu. Meskipun jauh ke saudara kita, gebok, dibunuh, dibom, anak rumah sakit habis, mereka hancur, mereka susah. Kita yang membunuh, termasuk kita yang membunuh orang-orang di Palestina,
McDonald, Kentucky, itu sama juga kita membunuh orang-orang Israel, orang-orang Palestina. Kita pakai porsoden, kita minum susu Milo, itu sama dengan kita ikut membunuh, kita minum Fanta, ya segala macam. Itu produk-produk Israel. Kita kan bilang sama ulama ini, itu kan begitu, itu gak apa, itu urusan kita. Tapi ingat, semua itu ada hisabnya nanti dia berkiamat. Luar biasa. Saya tahu bukan di sini aja, bukan di Jakarta aja, bukan di Indonesia. Saya ceramah di Jambi, saya ceramah di Gorontalo, saya ceramah di Palembang, saya ceramah itu di Jambi, saya ceramah di tempat Muhammad ya Bapak. Ceramah di sana, tiga di sana. Ya, 30 juta saya dibayar. Di Jambi 3 kali saya ceramah, setiap ceramah 15 juta. Yang bayar, kalau saya motor yang bayar saya 15 juta. Itu Pak Nur, KSK, dia punya adik itu sana. Ya, di Cirebon, di Jawa Timur, mana sampai? Ya, apa ceramahnya biasa langsung saya sampaikan. Ya, kenapa? Karena saya kan berdiri di Kuitang itu, mereka pernah seluruh Indonesia tahu kalau saya ceramah di Kuitang. Kenapa? Karena Kuitang itu sentralnya majelis taklim yang sangat luar biasa di Indonesia. Jadi masuk internet dan lain sebagainya, kan Pak Guru-guru itu rekam. Nah inilah jadi malam terakhir ini kita isi kan sekarang malam 22. Ya, ini selalu udah capek ini. Dan inaan jannah, al-hakumut. Ya tadi enak kan itu, cuma cepat. Nah gitu. Cuma saya ngimbanginnya berat juga, saya gemuk. Ya, capek juga saya, tapi nggak apa-apa. Ya, karena kan imam ada yang cepat, ada yang lama. Jangan sampai bikin dosa gitu. Ya, jangan sampai bikin dosa. Kenapa bikin dosa? Sampai imamnya, ya salim, lama dah. Ya, lama nanti kalau imam bikin 9. Nah, umpamanya itu kalau umpamanya begitu udah dosa gitu tuh. Kita sembahyang aja udah, jangan tanya imamnya siapa, mau cepat mau lambat. Nah kalau mau cepat banget, jangan bukan mandi. Ya kan? 15 menit 20 rakaat. Habis sembahyang insya Allah mati. Ya nggak berasa, betul nggak? Ya nggak berasa. Allahu Akbar. Ya kita harus dibaca. Ya bukan nggak tahu, lah tanya aja dia kalau dibaca. Masa lu tanya gue, satu bacanya apa? Ya kau nggak tahu. Kalau mau tahu jelasin, betul nggak? Iya ada yang sembahyang begitu nggak apa-apa. Ada yang sembahyang 1 malam 1 juz, ada yang gitu. Ya kalau 3 pilih yang mana? Ya. Nah kan ada yang sembahyang, ada yang kagak tarawih, ada yang puasa, ada yang kagak. Tapi lebaran diikut nggak? Diikut. Mestinya kan lebaran diputar di 2 kali putaran. Kenapa? Yang kagak puasa ikut lebaran, yang kagak sembahyang tarawih ikut lebaran. Wah ini salah nih. Ya udah 2 putaran dah, biar betul balik. Ya karena puasa ini bukan untuk orang Islam, puasa ini untuk orang yang beriman. Beda. Orang Islam nggak dipanggil sama Allah, yang dipanggil orang yang beriman. Coba aja lihat warteg laku. Kalau ada dekat duduk di masjid asal itu di pos, kayak ada tukang ojek, tukang ojek kan mana? Masuk aja ke dalam, gitu, ya. Ada nggak di masjid asal itu jadi warteg kan? Iya, lama banget kalau sikat, pada masuk, buka puasa, ya. Ya sama kayak anak kita yang mau diketahui, dikasih 10.000 dah, makanya buka dohor. Jadi pakai buka dohor, makanya buka lagi deh. Itu, nggak apa-apa. Tapi yang masuk surga duluan nanti orang-orang yang beriman. Orang Islam masuk surga juga belakangan. Kalau sembahyang setahun 2 kali, baik tahun 2 kali. Kan gitu. Artinya kita mintanya kan 2 bulan. Yang minta Ramadan 2 bulan itu orang yang beriman. Orang Islam kagak minta itu Ramadan. Yang minta kita. Coba aja lihat imam kalau sembahyang rawatib itu. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban. Baca enggak dia? Baca. Wa balighna Ramadan.
cuma sampai 10 doang. Kenapa? Malam ke-11 ketika hujan, nggak ada tengah sekali nggak dapat, soalnya nggak ada dapat. Kalau sudah sampai hujan, musola anak sengaja itu jalan ditutup cuma seminggu, karena hujan. Sampai penuh banyak. Apalagi besok Idul Fitri, Masya Allah. Masjid, musola, lapangan penuh banyak. Itu orang Islam. Begitu kata Profesor Wiananta, kalau kita melihat orang Islam, lihat pada tanggal 1 Syawal mereka kumpul semua. Coba kalau orang Jakarta ini kakak pulang kampung 3 juta, ini pasti dari lantai 3 sudah penuh. Kenapa? Karena orang Jakarta nggak pulang. Apa orang yang merantau nggak pulang. 3 juta orang yang pulang itu dari Jakarta, orang yang tinggal di Jakarta. Disiapin mobil kok sama pemerintah. Daftar, mau juga nyiapin mobil yang mau pulang kampung, nggak bayar, gratis. Tuh, ngiri nggak kita orang Betawi? Gak ada orang Betawi kagak ngiri. Ya, dari dulu semenjak orang kampung diberikan bis, orang Betawi udah dikasih mobil, kapan aja lu mau pakai, ada itu mobil ambulan. Oh, ya pulangnya kan cuma diganti doang. Nggak perlu pakai ambulan lah gitu. Mau pulang kemana? Pakai ambulan silakan. Ada mobil ambulan semenjak dulu ada. Di masjid ada, di kelurahan ada, emang disiapin sama pemerintah buat orang Betawi. Tapi bukan orang Betawi naik juga nggak? Naik. Ya, padahal tuh ambulan dipersiapkan untuk kendaraan orang Betawi, karena orang Betawi nggak pulang kampung. Disiapin mobil ambulan, tapi orang lain pada naik nggak? Naik. Nanti disiapin mobil, mau ke Cirebon, ya, mau ke Malang, mau kemana? Kira-kira orang Betawi ikut nggak? Enggak. Aku nggak ikut dah. Lagi disiapin ambulan, orang lain ikut nggak? Ikut tuh. Ini nggak gitu? Orang Betawi nggak ngiri. Kenapa? Karena orang Betawi itu orang kaya. Orang Betawi orang kaya. Coba aja, mana ada anak Betawi yang anaknya 1, 2? Nggak ada. 15, 17 anak, 17 dari orang semua. Doa ini RW 3 tuh, kenal nggak RW 3? Ustaz Aminullah itu dia dapat bini, ininya saudaranya 17 tuh. Mereka wah 17 orang. Waduh bang, gimana bang, bisa saya bang? Ya udah, jual aja motor dan motor, jual ojek. Jadi bisa 9 juta. Nah jual motor 7 juta, masih kurang TV ini dijual. Gara-gara kita tuh beranak. Coba dulu sebelum tahun 70 tidak ada orang Betawi yang disesar. Coba telusuri, kagak ada yang disesar orang Betawi itu. Kenapa? Karena orang Betawi sebelum 70 itu mereka nikahnya hari Jumat dan mereka nikahnya di masjid tuh. Coba cari orang Betawi sebelum tahun 70 yang nikahnya hari Sabtu, kagak ada. Yang nikahnya hari Minggu, kagak ada. Kalau ada, saya kasih 1 juta sekarang juga. Tuh Betawi paham dia main ulama. Jumat hari terbaik untuk nikah mereka. Kenapa? Sabtu milik orang-orang Yahudi, Minggu milik orang-orang Nasrani, Jumat milik orang Islam. Kalau sekarang ya udah Pak Ustaz, pendidikan sama aja tuh hari. Iya hari sampai, tapi hari yang paling bagus ada 4. Hari Idul Fitri, hari Idul Adha, Yaumul Arafah, dan hari Jumat. Dari 4 itu yang paling bagus mana? Hari Jumat. Kan gitu. Saatnya orang kumpul di masjid orang beriman. Biar tahu ini rumah dekat masjid. Mudah-mudahan ini dosa ini diampuni. Dapat 1 ekor otak merah. Kan gitu. Apa ya Ustaz? Lu datang deh sebelum setengah 12. Tuh, ini datang orang udah azan, telur cecak. Iya kan kata orang ulama dulu kan begitu. Siapa yang dapat pertama, Jumat diampuni, tapi ada yang datang. Pahalanya 1 ekor otak merah. 1 ekor otak merah itu setara dengan 1 kijang Avanza terbaru. Emang belum tahu ada otak merah dulu di zaman Nabi? Masya Allah, kan kagak ada mobil yang ada kontak band.
Masya Allah, itu mas kawinnya Siti Khadijah itu kan 100 ekor onta merah. Kalau dijual berapa itu? Emang Nabi orang susah? Nabi itu setelah bekerja dengan Siti Khadijah itu jadi manajer BUMN. Coba bayangin, tahu nggak manajer BUMN yang gajinya 250 juta sebulan, bulan dapat lain-lain itu manajer BUMN. Ya, nah ini jadi alhamdulillah. Ya, belum tentu Ramadan besok, ini Lebaran kan? Hari apa Lebaran? Ya Lebaran tanggal 1. Kemarin orang puasa nanya ke saya puasa hari apa ya? Puasa tanggal 1 Ramadan. Nah kalau Lebaran orang tanya tanggal berapa? Hari apa Ustaz? Lebaran tanggal 1. Kalau gue bilang Selasa, Rabu, gue bilang Rabu, Kamis. Nah kita pengennya malah Minggu. Ya biar cepetan dikit dah, umpamanya kan gitu. Ya Lebaran tanggal 1 tuh orang nggak berani nanya. Ya belum tentu Lebaran besok kita ketemu. Duluan mati kita sama Lebaran. Yakin enggak ini? Kalau kita yakin, kita pasti duluan mati Pak Ustaz sama Lebaran. Iya lo pikirin aja surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun masa taksibu ghadan. Itu rahasia Allah. Tidak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Buat diri apa yang terjadi besok ya? Gue besok hidup enggak? Gue mau kerja nih. Mana di Jakarta? Di Jakarta kerja naik motor dari Bojong sampai Kayu Manis ditabrak kereta mati. Berangkat naik motor pulang pakai ambulan. Sehat enggak? Sehat. Jadi orang mati itu bukan muda. Orang mati bukan tua. Ini yang tua-tua banyak orang yang mati. Yang muda mati. Kenapa? Orang kalau mati itu adalah rezekinya udah habis. Udahlah, yang penting saya kalau masjid, kalau subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. 10 kali kita baca subuh dijaga kita sama Allah, semua kesehatan dan lain sebagainya. 10 kali kita baca habis maghrib dijaga semua. Itu. Nah itu jamaah nggak paham kita baca. Nah ini mudah-mudahan nih ya bisa Lebaran ya kita berusaha jadikan Ramadan ini tuh Ramadan terbaik kita. Makanya kalau kita sembahyang kita jadikan ini sembahyang terakhir nih. Kan kita belum tahu besok maghrib sampai ada apa ya? Karena sambungan ayat tuh wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun tahu besok mati dia apa hidup. Dengan gitu. Jadi kita nggak tahu besok itu mati atau hidup nih. Nah itu artinya kan Lebaran itu kan masih 3 hari, masih seminggu. Ya, berarti kan kita nggak tahu apa ya gue ketemu Lebaran ya. Makanya jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita. Ya, nah itu alhamdulillah, syukurillah. Ya, ini emang kayak ceramah saya begini nih, ya, biar orang pada yang ngomong, biar kagak ngantuk. Kalau saya ngomong begini ya pada ditentang, ya. Ya semangat di kita, biar saya yang tua juga masih saya orang yang ngomongnya kecil kayak mati. Ya, ada orang yang ngomongnya gede, gitu, ya. Insya Allah. Besok kalau saya sehat, saya hidup lagi, nggak usah perlu diundang, saya datang, saya jadwalin kapan saya mau datang. Ya, itu, ya, nggak disuruh ceramah, saya berdiri, gitu, ya, nggak diumumin ceramah, berdiri aja, kenapa? Iya, anggap aja masih tua, gitu, ya, alhamdulillah, ya, nggak apa-apa, ya, wataknya begitu, ya, sekali yang terakhir saya ucapin terima kasih, ya, insyaallah, ya, pokoknya setiap tahun, setiap ini saya bikin maulid, saya siapin mobil 50 bis gratis. Ya, kasih bis, kasih makan, pulang dikasih apa pulang kok? Singkong sama jagung, tuh, ya, hebat gak? Hebat, rugi nggak kita maulid? Kagak rugi. Untung kita kepada Allah. Kenapa? Orang datang senang, ya. Tapi dikasih amplop senang. Ya lu kasih amplop, lu mau ngisi maulid, enggak juga nggak apa-apa kalau lu nggak punya pikiran kan gitu. Ya kan di mobil dikasih amplop, lu masukin. Ya kalau kagak masukin juga lu nggak punya pikiran. Emang Ustaz Luqman orang kaya, dikasih mobil, dikasih makan, dikasih singkong, dikasih amplop, lu punya, ya, nggak apa-apa, ya, cuma sekedar informasi aja, ya, yang penting kan kita maulid berkah, ya.
nggak apa-apa, lama sedikit ya, saya lama sedikit juga tetap aja bayaran segitu ya. Kita baca pakai hak, sampaikan kepada Haji Bapak Kamal, Haji Sodri ya, Pak Mahmud dan yang lain-lain keluarga yang sudah meninggal dunia, karena beliaulah yang selalu membimbing saya di sini ya, sehingga bisa berkiprah ya kemana-mana ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka kuburnya dijadikan Allah yang dari jannah, dan kita yang puasa, sholat, ibadah, zakat semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu